ya, reviewnya tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang berikutnya adalah masuk ke tema hari ini tentang kepemimpinan. Ada yang masuk tadi siapa? Oh, nggak ada ya? Ada suara ting. Teori kepemimpinan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, hampir sama dengan era ya. Ada teori Great Man dan teori Big Bang disatuin ya. Ada teori sifat atau kepribadian gitu ya. Ada teori perilaku, behavior. Kemudian ada teori kontingensi atau situasional. Berarti ada 4 teori kepemimpinan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Harap disimak karena di akhir materi ini kita akan ada tugas ya tentang menganalisis teori di dalamnya. Oke, kita masuk ke teori yang pertama. Teori tentang teori Great Man dan teori Big Bang. Jadi teori ini muncul berdasarkan bahwa seorang pemimpin itu hebat, great man ya, orang hebat berarti. Nah, orang hebat itu berarti dia memang secara bawaan memiliki garis keturunan dari keluarganya. Misalnya seorang raja nanti kalau punya anak dia akan jadi raja lagi. Nah, kayak gitu. Dan kalau teori Big Bang itu lebih kepada seorang pemimpin muncul dari sebuah peristiwa besar. Big itu besar, bang apa ya? Big Bang ya semacam ledakan gitu ya, ledakan. Jadi Big Bang itu ledakan yang besar, peristiwa yang besar. Misalnya bisa jadi dari sebuah pemberontakan misalnya, revolusi atau apapun itu. Intinya teori Great Man dan teori Big Bang ini pemimpin itu muncul dari seseorang yang kuat gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu, kan tadi ada Great Man dan Big Bang. Yang pertama dulu tentang teori Great Man. Nah, tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa teori Great Man ini adalah bakat bawaan sejak lahir. Jadi pemimpin terlahir menjadi seorang pemimpin bukan diciptakan. Artinya ketika saya menjadi seorang anak raja, berarti otomatis saya akan menjadi seorang pemimpin. Jadi di bawaan sejak lahir. Itulah disebut dengan great man. Berarti dari mulai oroknya gitu ya, bayinya, dia sudah menjadi orang besar sebetulnya. Sudah di-create menjadi seorang pemimpin. Sudah digariskan menjadi seorang pemimpin di situ. Bukan maksud diciptakan di sini saya orang biasa tapi bisa di-create menjadi seorang pemimpin, bukan seperti itu teori ini. Teori ini memang secara garis keturunan ada. Jadi bawaan alami dari lahir yang merupakan anugerah Tuhan gitu ya. Ya memang ditakdirkan dia anak seorang raja yang nantinya menjadi seorang raja gitu ya. Tadi sudah bahwa ini merupakan kepemimpinan versi ini merupakan kepemimpinan warisan dari orang tua atau keturunannya. Nah, jadi kalau misalnya anak raja dipastikan dia akan menjadi pemimpin rakyatnya. Misalnya kalau tidak jadi raja lagi minimal menjadi menteri, jadi apa gitu ya. Kalau anak rajanya 10 laki-laki semua kan nggak mungkin jadi raja semua. Tapi dia tetap kalau teori great man akan menjadi seorang pemimpin. Mungkin pemimpin di bagian mananya gitu. Itu tentang great man. Berarti poinnya di sini adalah bawaan sejak lahir yang memang sudah besar dia ya. Sudah great gitu ya dari awal. Nah, teori ini terpatahkan dengan munculnya tokoh pemimpin yang bernama Adolf Hitler, di mana dia itu adalah seorang pemimpin tetapi bukan dari garis keturunan seorang kepemimpinan si orang tuanya itu.
Tapi memang dia itu menjadi seorang pemimpin berdasarkan kepada usahanya dia gitu ya, mempengaruhi pengikutnya. Bahkan dia pernah diasingkan dari keluarga tidak mampu dan seterusnya. Jauh dari teori Greatman ini, sehingga teori ini terpatahkan dengan munculnya beberapa tokoh kepemimpinan yang memang bahwa pemimpin itu tidak harus dari garis keturunan. Gitu ya. Ya kalau contohnya ya memang raja-raja zaman dulu ya seperti itu. Jadi anak raja pasti jadi pemimpinnya. Nah yang berikutnya adalah teori Big Bang. Tadi ya berdasarkan ledakan yang besar muncul seorang pemimpin di situ. Jadi suatu peristiwa besar yang menciptakan seseorang itu jadi pemimpin. Jadi misalnya ada revolusi gitu ya yang memunculkan seseorang jadi pemimpin. Ada situasi dan pengikut. Jadi situasinya seperti apa, kemudian dia memang sudah ada pengikutnya sehingga dimunculkan tokoh yang menjadi pemimpin nantinya. Nah, situasinya seperti apa gitu ya. Yang menjadi cikal bakal peristiwa besar itu. Bisa revolusi, bisa kekacauan, kerusuhan, pemberontakan, reformasi, atau yang lainnya. Yang nantinya dari misalnya dari reformasi ini muncul tokoh baru. Itu kan Big Bang, jadi letupan besar gitu yang memunculkan seorang pemimpin. Tadi ada pengikut yang memang secara apa ya figur menokohkan terhadap seseorang tersebut gitu, dan dia patuh dan taat terhadap orang tersebut gitu ya. Kalau contohnya di Indonesia ada Soekarno gitu ya, yang muncul dari peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dia memang dari peristiwa apa ya peristiwa persiapan kemerdekaan, kemudian itu muncullah Soekarno yang jadi pemimpin Republik Indonesia pada saat itu. Kesininya misalnya ada siapa lagi gitu ya, reformasi, karena itu ada sebuah revolusi ya, atau sebuah kegiatan yang besar, peristiwa besar, muncul pemimpin dan seterusnya. Itu kegiatan teori Big Bang. Jadi teori Big Bang ini pemimpin muncul dari sebuah peristiwa yang besar. Kayak gitu. Pahlawan lah mungkin ya kalau di kita dari sebuah peristiwa gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah teori sifat atau karakter kepribadian terhadap seseorang. Jadi teori sifat ini hampir sama dengan teori Greatman. Hanya karena ketika seorang raja melahirkan anak, berarti sifat-sifatnya akan melekat pada anak tersebut gitu ya. Artinya anak tersebut memiliki sifat bawaan dari keturunannya. Tetapi teori sifat yang dimaksud pada poin 2 ini berbeda dengan sifat yang ada pada poin pertama tentang Greatman. Sifat di sini menunjukkan sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kalau tadi Greatman itu sifat yang dibawa dari keturunan, warisan gitu ya, secara kromosom mungkin ya. Tapi kalau di sini teori sifat itu secara sifat dia memang menunjukkan seorang pemimpin. Nah, seperti itu. Nah, titik tolak teori ini adalah keberhasilan seseorang memimpin ditentukan oleh sifat kepribadian secara fisik ataupun psikologisnya. Jadi kejiwaan dan fisiknya terlihat di sini. Jadi bisa bersumber dari bakat gitu ya, pengalaman dan hasil belajarnya. Jadi bedakan antara teori sifat dengan teori Greatman. Kalau teori Greatman itu berdasarkan garis keturunan, sifat-sifat bawaan dari ayahnya. Kalau teori sifat ini hubungannya dengan
muncul sebuah kepribadian seseorang yang mengindikasikan orang tersebut bisa jadi seorang pemimpin. Misalnya gini, satu raja punya 10 anak. Mungkin saja dia punya sifat yang sama secara kromosom. Oh, dia memang terhormat gitu ya. Kan terhormat itu semua anak pasti terhormat. Tapi belum tentu semua anak punya kewibawaan gitu ya. Mempunyai bakat misalnya memanah, berkuda. Belum tentu semuanya itu. Nah, itulah disebut dengan teori sifat. Ada hal-hal lain gitu ya. Nah, teori sifat ini terbagi menjadi beberapa karakteristik kepribadian karena sifatnya ini melekat pada diri seseorang ya, teori sifat itu. Kalau menurut Caesar, kepribadian ini bisa dilihat dari sifat-sifat dirinya yang melekat, misalnya secara fisik dia kuat gitu, kecakapan gitu ya, skill, mampu menguasai teknologi gitu, daya tangkapnya cepat, pengetahuannya luas, daya ingatnya bagus, memiliki imajinasi yang tinggi, dan seterusnya. Nah, tadi bahwa teori sifat ini berbeda dengan teori Big Bang, dia memiliki sifat-sifat kepribadian yang mungkin berbeda dari setiap orang. Nah, yang berikutnya karakteristik kepribadian teori sifat ini menurut Davis. Jadi ada 4 sifat umum yang efektif. Dia memiliki kecerdasan, kedewasaan, dan keluasan pandangan sosial, berarti bermasyarakat yang bagus gitu ya. Motivasi diri dan dorongan, kemudian sikap-sikap hubungan sosial, merakyat mungkin ya maksudnya. Itu menurut Davis. Menurut yang lain, sifat yang harus dimiliki pemimpin agar dapat mengefektifkan organisasi adalah pertama, dia mampu berbicara dengan lancar gitu ya, lantang. Kemudian problem solver, mampu memecahkan masalah dalam sebuah organisasi. Kemudian memiliki visi misi yang luas gitu ya, pandangan ke depan. Keluasan tadi sama ya, kecerdasan. Kemudian bertanggung jawab, bersosial tadi sudah sama ya, dan seterusnya. Ini menurut Kolon. Menurut yang lain, sifat yang harus dimiliki dalam mengefektifkan organisasi tadi hampir sama sebetulnya, cerdas, terampil, kreatif, diplomatis, dan seterusnya. Jadi inilah sifat-sifat karakteristik kepribadian menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Ada juga menurut Dennis, manajemen attention, artinya kemampuan mengkomunikasikan tujuan. Tadi ya, seorang pemimpin itu kan berupaya untuk mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuannya dengan cara apa? Salah satunya adalah mengkomunikasikan tujuan dengan baik, dengan menarik. Menarik perhatian siapa? Pengikutnya atau anggotanya. Manajemen of meaning, kemampuan menciptakan dan mengkomunikasikan makna tujuan secara jelas. Tadi sudah. Manajemen of trust, dia terpercaya gitu ya. Apa yang dikatakan oleh pemimpin tersebut, pengikutnya pasti benar gitu ya. Jadi, saya percaya aja lah kepada dia mah, pasti benar yang apa yang dikatakan, apa yang dilakukan pasti benar. Nah, berarti dia adalah memiliki sifat kepemimpinan. Jadi kalau misalnya saya emang nggak percaya sama dia mah, berarti secara kepribadian, secara sifat dia belum memiliki sifat kepemimpinan. Oke, yang berikutnya, nah yang ketiga adalah perilaku. Saya ulangi, teori kepemimpinan itu teori Friedman, teori sifat, dan teori perilaku yang ketiga ini. Seperti apa teori perilaku? Jadi awalnya para peneliti tentang kepemimpinan itu melakukan penelitian tentang kepemimpinan. Nah, pada tahap berikutnya
mereka mengarahkan kepada perilaku pemimpin. Kalau tadi sifatnya yang melekat pada dirinya, kalau sekarang para peneliti melakukan penelitian terhadap apa yang dilakukannya gitu ya. Misalnya seseorang cerdas, tapi belum tentu melakukan sesuatunya itu cerdas, efektif gitu ya, dan seterusnya. Nah, para peneliti melakukan ke arah sana. Nah, yang kedua, kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi tergantung kepada perilaku atau gaya bersikap dan gaya bertindak seseorang. Jadi, tidak cukup hanya memiliki sifat tadi cerdas, tanggung jawab, dan seterusnya. Tapi harus dibuktikan dengan gaya dan sikapnya dan perilakunya. Nah, inilah dengan teori perilaku dasarnya itu. Gitu ya. Jadi, teori dasar ini nantinya akan memperhatikan fungsi-fungsi kepemimpinan dalam sebuah organisasi, mengkoordinasikan, manajerial, memanage ya, mengelola gitu ya, melakukan perencanaan, POAC, perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengkontrolan, POAC ya. Termasuk melakukan motivasi bagaimana si pengikutnya itu bisa bareng-bareng untuk mencapai tujuan. Dan ujungnya adalah bagaimana melakukan pengambilan keputusan ya. Oke, itu ya. Nah, ada beberapa teori perilaku. Ada 6. Nah, ke-6 ini akan menjadi tugas kalian untuk mencari definisi, kemudian cara kerja, dan lainnya yang berhubungan dengan teori ini. Ya. Jadi teori perilaku ini ada teori X dan Y, ada teori tentang studi kepemimpinan Universitas Iowa, Universitas Ohio, Universitas Michigan, Managerial Grid, 4 sistem manajemen link. Nah, ini nanti setiap kelompok, misalnya dibagi berapa kelompok akan mendapatkan minimal 1 atau 2 untuk mencari tentang teori-teori ini. Tadi poinnya adalah teori perilaku ini lebih kepada perilaku seorang pemimpin atau gaya gitu, gaya bersikap, bukan sifat. Kalau sifat di teori 2, oh gayanya seperti ini loh dia gitu. Jadi gaya bertugas misalnya, gaya memerintah, gaya berkomunikasi, gaya memberikan tugas, gaya memotivasi, gaya mengarahkan, gaya membimbing. Nah, itu ya, bukan sifat. Nanti jangan salah ya di sini. Misalnya, teori X dan Y itu memiliki sebuah statement bahwa manusia itu pemalas dan manusia itu memang secara fitrah itu ya, secara lahir itu memang bekerja. Maka bagaimana seorang pemimpin yang memiliki teori kepemimpinan perilaku, oh harus diarahkan. Kalau manusia itu, kalau pemalas berarti harus diberikan tugas. Nah, kayak gitu. Kalau bekerja, kalau sifat dasar manusia itu bekerja, bagaimana manusia ini di-manage pekerjaannya agar selesai, agar tepat waktu dan seterusnya. Nah, itu. Jadi perilaku seorang pemimpin terhadap ini. Gitu ya. Ini saya skip, nanti kita diskusikan minggu depan bareng-bareng. Nah, yang teori terakhir adalah teori kontingensi atau teori situasional. Nah, teori ini dasarnya adalah resistensi atas teori-teori sebelumnya. Kan ada teori apa? Friedman, teori sifat, kemudian teori perilaku. Nah, ini kayaknya nggak cocok semua, maka muncul teori ini. Jadi poinnya adalah teori ini menyatakan efektivitas
atau pemimpin yang efektif itu tergantung dari gaya kepemimpinan yang cocok dengan situasinya, gitu, dengan kondisinya. Sehingga muncul hubungan kerja antara pemimpin dan bawahannya atau rekan kerjanya. Contoh gini, bawahan atau rekan kerjanya adalah seorang orang milenial misalnya. Situasinya mereka melek teknologi, suka refreshing, tidak mau dikekang oleh pekerjaan, sehingga gaya memimpinnya pun berbeda. Oh, kita bikin sistemnya itu, misalnya secara kantornya itu nyantai, boleh pakai baju bebas, kemudian asal pekerjaan selesai, kemudian tidak ada pemimpin, tidak ada bawahan, kita ngobrol santai sambil ngopi, dan seterusnya. Itu disebut dengan kontingensi atau teori situasional. Jadi seorang pemimpin itu fleksibel, tergantung situasi, dan gayanya pun santai. Tergantung juga, beda misalnya dengan kondisi di militer. Nah, situasi beda, gaya kepemimpinan beda. Nah, itu ya. Itu disebut dengan teori kontingensi dan teori situasional. Oke. Silahkan, ada pertanyaan? Sudah selesai slide-nya ya. Hentikan. Sebentar, saya ada telepon dulu ya. Halo? Ada? Iya, Pak. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Itu tugasnya dikumpulin kapan, Pak? Oke. Kita kembali ke tugas. Jadi tugasnya itu dikumpulkan minggu depan plus kalian presentasi. Jadi kalian presentasi menggunakan ini apa? Google Meet untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Ini ada 20 orang ya? Iya, Pak. 20 dibagi 6. 18, 3. Ada yang 4, berarti 4 atau 3 orang ya? Per kelompok. Nah, itu ya. Jadi, nanti saya akan acak aja siapa yang dapat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti saya akan kirim ke WA. Kemudian untuk kelompoknya apakah mau saya yang assign atau kalian yang menentukan sendiri? Bapak aja. Bapak aja. Bapak aja. Milih Bapak aja. Bapak aja. Oke, siap. Berarti tergantung saya lah ya. Oke, yang berikutnya dipastikan nanti ada poin-poin yang wajib ditulis
dideskripsikan, misalnya kayak tadi pengertian, misalnya kemudian perbedaan atau yang lainnya. Tapi kalian juga boleh menambahkan poin-poin yang kiranya, oh ini yang menjadi tanda atau ciri teori yang saya bahas, boleh gitu ya. Tapi jangan keluar tema. Ingat, teorinya adalah tentang teori perilaku. Teori perilaku. Karena ada 4 teori ya. Teori Big Bang, bukan Big Bang. Gridman dan Big Bang, kemudian teori apa lagi nomor 2? Teori sifat, teori perilaku, dan yang terakhir teori situasional, kontingensi. Nah, berarti yang kalian bahas itu adalah teori perilaku. Berarti bagaimana kalau perilaku hubungannya dengan gaya seseorang memimpin. Nah, itu ya, jangan keluar dari konteks itu. Misalnya jangan membahas tentang kecerdasan dan seterusnya, berarti keluar dari konteks. Pokoknya ketika mendapatkan sebuah referensi, baik itu dari internet, dari buku, atau dari apapun, lihat konteks kita adalah teori tentang perilaku itu dulu. Karena beberapa buku juga ada yang memang menggabungkan beberapa teori. Ada yang memisahkan, misalnya teori Gridman sama Big Bang itu dipisahkan. Ada yang menggabungkan. Kalau saya lebih menggabungkan karena Gridman sama Big Bang itu adalah orang kuat dua-duanya. Cuman beda aja sumbernya. Kalau yang pertama kuatnya sumbernya keturunan, yang kedua kuatnya karena sebuah peristiwa. Jadi dua-duanya sama outputnya. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi nanti saya akan bagikan kelompoknya, kemudian termasuk temanya, kemudian beberapa guide outline-nya saya sebutkan di situ untuk memastikan tidak boleh di luar jalur itu dan boleh menambahkan di luar itu. Nah, nanti teknis minggu depan disiapkan, kita akan bikin random untuk presentasinya. Tidak harus kelompok 1 itu presentasi di awal gitu. Kita random saja. Kemudian kalian harus mengirimkan 2 hari sebelum, 1 hari aja, 1 hari sebelum mata kuliah ini tayang gitu ya. Jadi berarti kan hari Minggu sore misalnya, biar saya baca-baca dulu gitu ya. Kelompok A, B, C-nya biar saya kebayang. Tentang ini, oke lah kayak gitu. Sistem presentasinya nanti kita akan bikin semenarik mungkin gitu ya. Ini yang bagus saya akan kasih door prize. Door prize kuota. Ya, berarti kuota 100 giga, Pak. Riza Samsuri harus paling bagus kalau pengen kuota. Bukan kuota Google Meet, Zoom ya. Ini mah kuota reguler. Disiapkan saja. Yang paling bagus. Versi bagus di sini berarti kan sesuai dengan guideline, sesuai dengan pembahasan. Nanti anggap aja bahwa semua orang belum tahu tentang kepemimpinan. Jadi salah satu guideline yang saya berikan adalah salah satunya kalian harus membahas tentang kepemimpinan itu apa sih versi kalian. Jadi ketika menjelaskan, orang lain tuh harus paham. Nah itu ciri-ciri sebuah presentasi atau pembawaan menarik dan sukses adalah ketika disajikan secara sederhana dan audiens itu mengerti. Nah itu ya. Oke, ada siapa tadi yang nanya? Doa aja sih ya. Siapa yang nanya teh? Joko ya? Jaka. Bukan, Pak. Jaka. Saya izin bertanya, Pak. Sebentar, Jaka udah ngerti ya? Udah kebayang? Udah, Pak. Udah paham. Sip. Ya udah, Pak. Silahkan. Riza Samsuri. Ini kan Pak Rijate mau nanya.
tentang teori Greatman, perbandingan teori Greatman sama Big Bang. Kan teori Greatman tuh menceritakan tentang terlahirnya misalkan kayak anak udah menjadi raja sejak dini. Nah, bagaimana kalau Raja Fir'aun tuh termasuk teori apa? Greatman atau apa Big Bang? Oke. Ada yang mau bisa menjawab nggak dari berdasarkan ini? Berdasarkan pertanyaan Riza. Kalau Fir'aun itu masuk Greatman atau Big Bang? Big Ya. Bang. Siapa? Ajis, Pak, katanya. Silahkan Ajis. Mana Ajis? Di unmute dulu. Halo? Menghilang Ajisnya? Atau yang lain? Yang mau bantu jawab ada? Nggak ada? Ayo tuh guys, aku tuh pengen tahu. Apa Pak pertanyaannya Pak? Nggak kedenger Pak. Oke. Kurang ngerti aku sama Fir'aun. Terlalu sensitif. Jadi pertanyaannya adalah apakah Firaun itu masuk kategori teori Big Bang atau teori Greatman? Silahkan. Kalau dari pengertian bisa dijawab langsung kalau dari pengertian. Siapa? Raise hand nggak ada. Saya Pak. Coba saya Pak. Ya silahkan Yunus. Kayaknya sih masuk dua-duanya sih Pak, tapi lebih ke Greatman sih Pak. Itu kan kerajaan zaman dulu kan. Dari pemimpin kan dari kerajaan. Taruh dari Big Bang kan. Saya belum tahu sih Pak. Kalau Big Bang kuat sih kuat, tapi nggak tahu emang ada peristiwa apa gitu, belum tahu Pak sayanya Pak. Oke, sip. Gitu, Pak. Big Bang misalnya. Ada lagi? Mamang aneh-aneh Mamang. Nggak apa-apa, bagus itu. Jadi tahu kan? Nggak apa-apa kan? Jadi tahu kan pengetahuan kita tuh semakin luas guys. Ada lagi? Oke, saya sedikit menjawab ya. Pertama, kita harus tahu dulu Firaun itu siapa. Firaun itu adalah sebuah dinasti. Betul nggak? Kalau baca sejarah ya. Jadi Firaun itu bukan nama orang. Nah, salah satu yang paling populer adalah ketika salah satu dinasti Raja Firaun itu melawan Nabi Musa. Nah, kalau nggak salah nama rajanya itu Ramses kalau nggak salah ya. Nah, jadi Firaun itu adalah sebuah dinasti. Kalau di Padang kan di daerah Sumatera kan ada tuh nama belakang apa ya, nah itu kayak gitu. Nah, betul bahwa itu merupakan sebuah keturunan kerajaan yang memang dicetak menjadi seorang raja lagi. Jadi Firaun itu masuk kategori apa tadi kata Junus? Greatman. Nah, Greatman gitu ya. Jadi memang sejak lahir punya keturunan dari kalau ngambil dari istilah sana mah marga Firaun gitu tuh. Kayak gitu. Kalau Big Bang itu berdasarkan tadi peristiwa besar sehingga dia teh muncul. Jadi dia mah tidak ada latar belakang keturunan raja gitu ya atau keturunan apapun yang menjadikan dia seorang pemimpin. Kayak itu ya, Riza. Ya. Oke, deal? Deal, Pak. Makasih, Pak. Oke.
Uma, silakan Uma. Tadi kan di awal Bapak jelasin kalau itu kan dari dalam kandungan itu dia udah terpilih sebagai raja. Tapi barusan saya baca itu untuk menjadi Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah ningrat dan perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia nikah sama seorang istri, seorang perempuan yang punya darah ningrat itu apa termasuk great man juga, Pak? Gitu nanya, Pak. Sip. Silakan ada didiskusikan. Jadi gini. Tadi pertanyaannya diperjelas ya sedikit karena suaranya putus-putus. Ke yang lain putus-putus enggak? Putus-putus, Iya, Pak. Putus, Pak. Jelek jaringan di Padang. Penting pija. Tapi nanti tolong dikoreksi kalau salah ya. Ini pertanyaannya. Raja Firaun itu bisa masuk kategori teori great man karena berdasarkan keturunan. Tetapi untuk menjadi seorang raja, dia itu harus ada tantangan yang harus terpenuhi. Salah satunya itu harus menikahi perempuan suku tertentu, dan kalau misalnya tidak bisa dinikahi, maka dia tidak bisa jadi raja. Nah, pertanyaannya apakah masuk kategori teori great man gitu? Gitu ya? Iya, Pak. Silakan didiskusikan. Iya, Pak. Pak Junus? Iya, Pak Junus. Jadi pertanyaannya tuh gimana, Pak? Masih nggak ngerti saya, Pak. Jadi nggak ngerti, Pak. Diulang. Nih, diulangi ya. Kan tadi di awal itu bilang kalau great man itu seorang laki yang memang dari rahim ibunya itu udah pasti jadi raja gitu. Berarti kan dia emang turunan ningrat. Nah, gimana kalau misalkan laki-laki itu seorang laki-laki biasa tapi dia nikah dengan perempuan ningrat. Nah, itu masuk great man apa gimana gitu? Dengeran nggak, teman-teman? Kedengeran. Dengar. Oh, dengar. Iya. I know. Saya ngerti, paham. Ya, gimana Riza? Saya paham. Saya, Pak. Mungkin ya udah sok Nenen aja. Saya sok Riza aja. Yang Nenen kan Riza aja apa-apa. Riza dulu silahkan. jadi kan maksud apa aja tuh saya nikahi anak presiden, apakah saya akan jadi presiden gitu kan maksudnya? Contohnya. Gitu kan? Ya ibaratkan raja atau gimana gitu. Iyahin aja tuh, kasihan. Iya. Iya nikah presiden. Seorang Amin. gitu kan. Amin. Iya. Ya, Riza. Ya gitu. Buka apa, Mang? Buka apa tuh? Nulis. Buka Google dia. Nulis. Lo mencatat Riza. Mungkin termasuk ke great man sih menurut aku sih, men. Dan mungkin kalau jadi rajanya tuh anaknya gitu. Kalau menurut aku kayak keturunannya gitu. Oke. Jadi ada keturunan dari ibunya berarti ya? Ya, mungkin kalau misalkan dari atau salah kita siapa? Suaminya sih nggak akan jadi raja gitu, Pak. Mungkin itunya ke anaknya gitu. Oke. Setahu Riza, soalnya kan dari film kayak gitu, Riza pernah perhatiin. Salah Bang. Kebanyakan nonton film ini. Oke. Nenden, silakan tadi Nenden. Oke. Saya, Pak. Gimana? Kalau menurut Nenden itu masuknya ke teori Big Bang. Soalnya kan dia
nggak dari kandungan dia, bukan turunan ningrat langsung kan yang si cowoknya, si laki-lakinya itu. Dia jadi raja karena peristiwa besar, jadi masuknya ke Big Bang. Gitu, Pak. Oke, Big Bang kata Nenden. Ada lagi? Saya, Pak. Ronika, silakan. Menurut saya itu masuk teori Big Bang karena dia harus melalui sebuah namanya reformasi. Karena dia kan harus menghadapin dulu, harus mengambil hatinya si cewek tadi gitu. Asik. Jadi dia harus melalui tantangan dulu gitu. Jadi dia masuknya ke teori Big Bang. Oke, ada lagi? Ada? Oke. Jadi poinnya adalah kembali ke pengertian. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, tetapi harus, bukan harus ya, tetapi dia itu melewati sebuah peristiwa yang besar, berarti itu adalah teori Big Bang. Nah, itu. Nah, dalam kasus ini, nah tadi si suami ini kalau jadi pemimpin, berarti dia masuk ke teori Big Bang, betul, karena dia melewati sebuah peristiwa besar. Menikahi anak raja itu peristiwa besar, kayak gitu. Tentu nanti akan didukung dengan teori-teori berikutnya kalau memang dia layak gitu ya. Ada teori sifat, secara sifat dia memiliki dasar-dasar kepemimpinan mungkin, kayak gitu. Kemudian secara teori perilaku dia punya cara menyampaikan yang baik, cara punya gayanya dan seterusnya. Nah itu ya. Seperti itu. Oke ya. Umal, sip. Oke, ada lagi yang lain? Sip, Pak. Bapak, saya mau tanya tugas. Siap, silahkan Nur Safitri. Kan tadi tuh soalnya tuh salah satunya tuh ada yang studi kepemimpinan Universitas Ohio. Terus ada titik 2, inisiatif versus perhatian. Itu maksudnya tuh gimana Pak yang inisiatif versus perhatiannya? Oh gitu. Nulis ya? Bagus, bagus. Nah, itu yang saya tampilkan di belakang 2 atau bagus, bagus. 2 atau 3 suku kata itu merupakan keyword, kata kunci gitu ya, dari teori tersebut. Jadi bisa berpatokan ke situ, kebayang nggak? Tapi kalian bisa mengembangkannya lebih luas lagi. Jadi tidak jauh dari situlah tentang teori X teh gitu. Misalnya tadi teori X dan Y itu adalah bahwa manusia pemalas dan bekerja. Dan manusia itu memang secara sifat bekerja. Nah, kalian menjelaskan banyak teori tentang penjelasan tentang manusianya, tentang kemalasannya, dan itu disupport dengan teori-teori ini dan seterusnya. Nah, kayak ginilah keyword itu teh. Kalau Garut, keywordnya adalah domba dan dodol. Nah, gitu. Kayak gitulah. Kebayang ya? Jadi, panduan kalian untuk mencari referensi di berbagai media, bisa buku, internet, jurnal, dan lainnya. Itu keywordnya, kata kuncinya. Oke ya, Nur Safitri? Ya Pak, makasih. Oke. Ada yang lain? Aku Pak menanya tentang tugas lagi. Boleh. Mana? Siapa? Kan Nenden, Pak. Nenden. Sip. Kan Pak, kita buat yang tugas presentasi itu. Yuk. Yang rangkuman juga tetap dikerjain atau enggak, Pak? Iya, kalau rangkuman tetap. Jadi rangkuman itu lebih kepada pendapatan kalian dalam melakukan pertemuan ini. Dan rangkuman itu hanya yang hadir yang bisa nge-submit. Yang hadir nggak mungkin bisa nge-submit. Ngirim. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, sip. 100 kata itu paling 2 paragraf juga cukup. Nggak banyak-banyak. Tapi yang waktu minggu kemarin Pak Rija Pak telat sehari, kirain teh 1 minggu yang rangkuman teh Pak Rija salah dengar Pak. Yang lain gimana, salah dengar nggak?
Atau saya salah menyampaikan gitu? Tidak, Pak. Enggak ya, 3 hari kan ya setelah kegiatan perkuliahan. Iya, Pak. Kayaknya mah Rija lagi ke toilet gitu ya menyampaikannya. Iya, Dan kayaknya Pak. jangannya yang lain. Kemarin putus jaringan saya, Pak. Nggak dengar jadinya. Oke. Hujan. Oke, sip. Nggak apa-apa lah, satu bolong kan aman lah. Oke ya. Sayang loh, Pak. Ya apa-apa, ada tugas lain. Masih banyak ke depan, tenang. Baru 1 kali pertemuan. 2 ya. 3 dengan ini. Oke, ada lagi? Ini ada lagi? Ayo guys, bertanya guys. Kalau nggak ada kita tutup aja. Dari saya, Pak. Ya? Nggak ada kalau dari saya. Oh iya, bagus lah. Pengen cepat selesai ya? Kayaknya harus dipancing, Pak. Kayaknya harus dipancing. Kalau bertanya dapat 10 poin, kayaknya harus gitu, Pak. Nanti poin-poinnya ketika kalian presentasi, mungkin kalau kalian nanya ke temennya kan ada motivasi lainnya. Jadi nantilah silakan berburu poin di pertemuan berikutnya. Oke ya? Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Nanti slide hari ini saya akan share di WA, termasuk untuk pembagian kelompok dan temanya. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Makasih Pak. Sama-sama. See you again.